jemaah yang berbahagia, meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Rasulullah senantiasa menyampaikan dakwahnya sejak dari Mekah hingga ke Madinah, terus menerus tanpa henti mengingatkan dan menyampaikan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar umat ini senantiasa mengakui bahwa Allah pemilik alam ini. Allah lah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Al-Qahhar, Al-Jabbar. Dialah yang Maha Gagah. Dialah yang Maha Kuat. Dialah yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kekuasaan manusia hanya 2 periode. Kemudian sesudah itu lengser. Sesudah itu dia ringgit. Sesudah itu dia tidak punya kekuasaan lagi. Itulah manusia. Al-Aziz, Al-Ghani. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya. Kekayaannya tidak terbatas. Sedangkan kekayaan yang ada pada manusia itu akan berakhir. Akan ada masanya dia tidak punya lagi apa-apa. Dia bangkrut dengan usahanya. Dia ludes dan gulung tikar dengan usahanya. Itulah manusia. Dia banyak yang berubah. Al-Malik, Allah itu yang memiliki segala, memiliki alam ini. Itulah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ada pada manusia itu semuanya adalah hak pakai. Tidak ada miliknya, tidak ada kepunyaannya. Rumah yang dia tempati, yang megah, yang bertingkat dan besar itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya hak pakai. Dengan mobilnya, dengan kendaraannya, dengan hartanya, dengan perhiasannya, dengan emasnya, dengan kekayaan, semuanya itu adalah hak pakai. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti di hari kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua itu, dari mana dia memperolehnya dan ke mana dia akan menggunakannya. Jamaah yang berbahagia, Ahad, Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Allah itu satu. Allah itu tidak dua. Allah itu tidak tiga. Allah itu tidak banyak. Penguasa alam, pemilik alam ini cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Ahad, yang tunggal, yang satu, yang Maha berkuasa atas segala-galanya. Jamaah yang berbahagia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu Maha Hidup. Manusia akan punya ajal. Manusia akan punya masa akhir. Manusia akan menjumpai kematian. Kematian dengan meninggalkan semua apa yang ada di bumi dan di dunia. Allah hidup selama-lamanya. Al-Hayyu Al-Qayyum. As-Sami' Al-Basir Al-Alim. Allah itu Maha melihat. Allah itu Maha mendengar. Allah itu Maha tahu. Selembar daun yang jatuh di hutan belantara, basah maupun kering, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Semut hitam di atas batu hitam, di malam gelap gulita, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu siapa hambanya yang betul-betul, yang bersungguh-sungguh memperjuangkan agamanya untuk mendapatkan keridhaannya. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu segala yang terucap di dalam lubuk hati yang paling dalam. Allah Maha tahu
apa yang terucap di sana, apa yang terdetik di sana, ada kata apa di sana, ada nama itu apa di sana, ada niat apa di sana. Allah Maha tahu itu semua jamaah akan berubah. Semuanya Allah Maha tahu. Karenanya mari kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita melakukan kebaikan dengan dorongan iman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sungguh luar biasa kepada orang yang beriman, yang melakukan kebaikan, orang yang beriman, yang beramal saleh. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa hum bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun." Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman, yang melakukan kebaikan, yang berbuat amal saleh. Bagi mereka surga yang di bawahnya sungai mengalir, dan dia akan mendapatkan rezeki sebagaimana dia memperoleh dan dia mendapatkan sesuatu yang ada pada waktu hidupnya di dunia. Sama namanya, tetapi beda rasanya. Sama yang dinamakan pisang dan lain sebagainya, tetapi yang di sisi Allah jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat, jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini, di mana semuanya makanan yang ada di dunia ini menjijikkan jamaah yang berbahagia. Bahkan kadang menjadi penyakit bagi diri kita kalau itu kita memakan sehingga kita harus menghindarinya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelezatan, kenyamanan, kenikmatan yang luar biasa. Dan Allah sediakan bidadari, pasangan-pasangan yang memang kita menyukainya, menyenanginya, ada dan tersedia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita buka di dalam surah Al-Kahfi. Di sana Allah berjanji kepada orang yang beriman, yang selalu melakukan kebaikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dia akan mendapatkan surga Firdaus, surga yang tinggi, surga bersama para nabi dan rasul, para aslimin, para orang-orang saleh. Luar biasa janji Allah, yaitu kepada orang yang beriman dan beramal saleh, di mana dia beribadah pada waktu hidupnya di dunia, tidak pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat bergantungnya hanya kepada Allah, tempat bersandarnya hanya kepada Allah, tempat berdoa dan memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah adalah contoh tauladan yang paling baik, yang semua kita harus mengikutinya. Bagaimana Rasulullah SAW? Beliau menjelang ajal, beliau menjelang kewafatan, pada saat mendekati akhir hidupnya, masih beliau melakukan kebaikan, masih beliau berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, berbuat yang namanya mengajak orang kepada kebaikan. Beliau berdakwah, beliau menyampaikan kepada umatnya menjelang ajal wafatnya, yaitu jaga sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Karenanya khutbah yang sesungguhnya adalah khutbah hati. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat kita semua. Mari kita gunakan seluruh kesempatan dalam hidup ini. Kesempatan baca Quran, kesempatan menghafal Quran, Al-Quran, kesempatan berzikir, gunakan berzikir, kesempatan bangun di waktu malam, sholat tahajud di waktu malam. Apalagi kalau kita membaca
memberikan surga kepada kita. Luar biasa nikmatnya di dalam hati dan jiwa kita pada saat kita bangun di tengah malam. Gunakan seluruh kesempatan. Jemaah yang berbahagia, puasa sunat, lakukan puasa sunat. Kemudian infak, lakukan infak. Semua kesempatan mari kita gunakan. Karena kita hidup di dunia ini tidak lama kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul